Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Join Media. Senang sekali pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua untuk ngajak teman-teman kembali mereview ya hasil ekskavasi dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur selama 11 hari terakhir kemarin. Parkir dulu ya. Oke, perjalanan review akan kita mulai dari talut di sisi barat, teman ya. Kita awali dari sini. Kalau dulu kita awali dari talut di sisi timur, nah sekarang kita mulai dari talut di sisi barat. Ini dilarang masuk sebenarnya, tapi banyak orang yang masuk ke dalam ini. Nah, seperti ini penampakan talut di sisi barat, teman. Ini bentuknya mirip seperti candi ya, tapi apakah ini candi atau pilar atau sudut dari talut? Nanti kalau ada kesempatan akan coba kita tanyakan kepada petugasnya. Ini bentuknya sangat artistik ya, sangat besar dibandingkan dengan talut yang sebelumnya sudah kita lihat, hanya datar begitu. Kalau ini lebih artistik, ada bentuk yang meninggi dengan bagian atasnya yang sedikit berundak begitu ya, tapi bukan undakan, itu hanya aksesoris saja. Mirip seperti candi. Coba saya dekatkan. Ini posisinya berada di talut barat, pas di ujung utara, teman. Habis dari sini kita coba rangkaiannya yang mengarah ke selatan. Ini yang mengarah ke selatan, di bawah pohon ringin ini ada galian juga. Nah, berbeda dengan yang di sudut utara tadi, yang kondisinya yang di tengah-tengah ini banyak yang hancur sudah. Ini kerusakannya juga kemungkinan karena faktor alam ya, akibat diterjang oleh banjir atau apa, tanah yang menguruknya selama ratusan tahun ini. Ini kondisinya seperti ini. Kalau yang sudut tadi kan masih utuh ya, yang di bagian utara tadi itu. Jadi ini videonya sengaja saya buat roll begini ya, saya roll begini supaya teman-teman bisa memiliki gambaran secara utuh tentang kondisi dan hasil ekskavasi dari situs Kumitir yang selama 11 hari ini sudah dilakukan oleh Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur. Ini kondisinya talut di sisi barat seperti ini. Yang utara, yang sudut utara tadi masih utuh, tapi yang bagian tengah ini sudah banyak yang hancur. Entah ini nanti apakah masih bisa dipugar atau semacam direnovasi begitu sehingga kembali lagi ke bentuknya seperti semula. Nanti kalau ada kesempatan kita tanyakan kepada ahlinya ya. Nah, ini rangkaian talut barat, rangkaian talut di sisi barat. Ini ada seperti pilar tapi ujung atasnya ini meninggi, sahabat. Ini yang mengarah ke utara tadi. Yang utara itu udah hancur. Keren ya, udah terkubur ratusan tahun tapi kondisinya masih seperti ini. Kita coba mengarah ke selatan lagi, ada bekas-bekas galian tapi tidak dilanjutkan oleh petugas, atau belum mungkin ya. Ini bagian tengah juga ada tapi udah hancur. Ini yang atas masih belum digali lebih dalam lagi. Kita lanjut ke arah selatan. Mungkin di bawah tanah tempat kita berjalan ini kemungkinan besar ada talutnya juga di situ. Tapi penggalian masih belum dilakukan di sini. Nah, ini di bawah kita ini sebelah kiri. Ini ada, terus kemudian lanjut ke selatan lagi. Nah, itu dia, Mas. Ini posisinya berada di tengah, sobat. berada di tengah dan dulu sempat diduga oleh petugas sebagai gapura atau gerbang masuk menuju
candi di situs Kumitir. Dugaannya dulu gerbangnya ada di sisi barat ini. Ini posisinya pas berada di tengah. Ini kondisinya bagian atas sudah banyak yang hancur. Entah ini bentuknya yang asli seperti apa, apakah sama dengan yang di sudut barat tadi seperti candi begitu ya, atau seperti yang lain. Kita coba mendekat, kita lihat lebih dekat ya di bawah. Kawan saya khusuk nyotingnya. Nah seperti ini, bagian atas sudah nggak berbentuk, tapi masih kebayang indahnya ya. Kita lihat lebih dekat lagi biar teman-teman bisa tahu detailnya seperti apa. Ini dia talut di sisi barat yang diduga sebagai gerbang atau pintu masuk menuju candi di situs Kumitir. Di temboknya di sisi timurnya ini masih utuh sobat, hanya bagian tengahnya yang munjung ke atas, apa munjung itu yang hancur ini ke atasnya. Mudah-mudahan bisa dipugar lagi sehingga keindahannya nanti bisa muncul lagi ini sobat. Keren sekali ini kayaknya, udah ratusan tahun terkubur, jadi kondisinya seperti ini. Bagian sini sudah juga hancur. Ini kita lihat masih kelihatan keren ya, walaupun hancur seperti ini. Yang sebelah sini, ini sebenarnya masih terus ke selatan, ini masih ada, tapi masih belum tergali yang ke arah selatannya. Ini sudah rusak ke yang sini, nggak tampak lagi ya. Oke, habis dari sini, saya akan ngajak teman-teman untuk melihat kondisi yang di tengah, yang diduga sebagai candi, tempat pendarmaan dari dua Raja Singasari, yaitu Mahisa Cempaka dan Wisnuwardana. Kita coba lihat hasil ekskavasi yang ada di tengah teman. Hasilnya seperti apa? Saya akan coba tunjukkan kepada kalian. Ini lokasinya jauh sekali ini karena ukuran situs Kumitir ini sangat besar, sangat luas, mencapai lebih dari 400 kali 300 meter persegi ya. Jadi untuk menuju dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya itu sangat jauh. Ini puing batu bata yang berserakan. Kita coba jalan dulu ya. Nah ini ada pecahan gerabah ini yang mungkin tidak diamankan oleh petugas karena sudah terlalu banyak yang diamankan untuk diteliti. Pecahan gerabah sama batu bata. Ini batu batanya yang ditatah begitu, sehingga membentuk seperti undakan. Bekas lubang galian. Ini yang tadi udah kita lihat, udah saya tunjukkan kepada teman-teman. Talut yang ada di sisi tengah ini. Oke, karena lokasi candinya sangat jauh ya, saya coba lanjutkan reviewnya menggunakan motor. Ini tadi saya skip supaya videonya nggak terlalu panjang. Jadi videonya sengaja saya roll seperti ini sobat, supaya kalian bisa
mendapat gambaran secara utuh bagaimana tentang kondisi area di situs Kumitir. Luasnya seperti apa. Ini saya roll videonya supaya teman-teman bisa ikut merasakan langsung dan mempunyai gambaran bahwa situs Kumitir areanya seperti ini. Dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain sangat jauh. Ini tadi dari Talut yang ada di sisi barat. Sekarang saya ngajak teman-teman untuk bergeser ke lokasi yang diduga sebagai candi yang ada di tengah situs Kumitir. Ini bekas galian di Talut sisi utara ini yang sebelah kanan kita ini. Nah ini penggaliannya sepertinya masih dihentikan sementara oleh petugas. Itu sebagian tanahnya diuruk lagi, itu yang ujung sana itu. Ditutup dengan batu bata, atasnya diuruk dengan tanah. Oke, kita lanjut ke arah tempat yang diduga sebagai candi di situs Kumitir. Itu yang di sebelahnya kandang itu ya. Sebelahnya kandang ayam. Oke, saya parkir dulu. Nah, seperti ini lokasi ekskavasi di gundukan tanah yang diduga sebagai candi, teman. Ini pasca diekskavasi, bagian tepi yang sisi barat dari area terduga candi ini sudah nampak seperti lantai ya. Coba kita lihat mendekat agak ke atas sedikit. Nah, ini dia. Tapi tidak seperti lantai juga, bentuknya mengotak begitu ya, seperti talut yang ada di sisi barat maupun sisi timur. Itu yang ujung sana tidak ada batu batanya, hanya seperti menggaris begitu, membujur dari selatan ke utara ini. Ini yang tengahnya. Apakah ini pagar juga atau ini candi? Ini kita masih menunggu hasil penelitian dari tim arkeolog dari BPCP Jawa Timur ya. Yang agenda ekskavasinya masih akan terus dilakukan selama 2 pekan ke depan. Jadwalnya 1 bulan ini soalnya. Ini seperti ini hasilnya sampai tanggal atau hari ke-11 kemarin. Ini bagian ujungnya, bagian tepinya udah hancur, tapi atasnya masih kelihatan seperti lantai, tapi ternyata berbentuk kotak-kotak begitu. Nah, itu. Apakah candinya memang bentuknya seperti ini atau bagaimana? Nanti kalau sudah ada petugasnya kita coba tanyakan. Kita dekati. Ini masih terus menjorok ke sana, ini ke dalam tanah. Ini bentuknya kotak-kotak begitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat ke samping kiri. Nah, ini seperti ini. Ini kalau bisa dipugar gitu keren kayaknya. Ini walaupun kondisinya udah hancur karena tertimbun tanah selama ratusan tahun, tapi kerennya ini masih kebayang. Keren dan megahnya bangunan ini di masa lalu masih kebayang. Coba kita lihat hasil ekskavasi yang di bagian atas. Kita naik dulu. Nah, seperti ini kondisi bagian atas yang diduga sebagai candi di area situs Kumitir.
Apakah benar ini candi atau struktur bangunan yang lain? Kita masih menunggu hasil penelitian dari tim arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPJB Jawa Timur. Bagian atas ini masih belum terlalu banyak perkembangan ya dari yang kemarin, yang videonya udah kita sajikan. Hanya ada bebatuan yang berserakan dan tidak berbentuk. Apakah ini batu dari lahar yang kemudian menimbun candi ini? Kita juga belum tahu. Kita lihat yang di sampingnya pos. Kita lewat belakang ya. Nah, kita lewat sini. Nah, seperti ini masih belum terlalu banyak perubahan ya dari video 1 pekan lalu yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Ini batunya masih belum berbentuk tatanannya. Kita nggak bisa ke tengah, nggak boleh ini. Ini bentuknya seperti apa? Kita masih harus menunggu ekskavasi yang masih ada waktu sekitar 2 pekan lagi. Ini bebatuan yang diduga puing candi yang berserakan juga. Ditaruhin kembang ini sama warga. Biasanya pendatang, bukan warga sini biasanya ini. Oke, sekarang saya akan nyoba ngajak teman-teman untuk lihat kondisi perkembangan hasil ekskavasi di area Talut sisi timur. Ini hasilnya sekarang seperti apa? Coba kita jalan ke sana ya. Ini melewati makam, sekarang sudah dibuatkan jalan di samping utaranya makam. Sias. Nah, ini area Talut sisi timur yang pertama kali ditemukan ada di belakangnya area pembuatan batu bata merah ini. Kita coba ke sana ya. Itu ada orang yang lagi bikin batu bata. Nah, di belakangnya orang-orang itu. Posisi talut yang pertama kali ditemukan di situs Kumitir. Setelah diekskavasi oleh petugas, seperti apa hasilnya? Nah, ini dia talutnya. Kita coba lihat lebih dekat. Ini yang masih basah, ini hasil penggalian atau hasil ekskavasi yang baru ini sobat, yang masih berwarna kemerahan. Ini sampai ke ujung sini, notok, jedek. Masih belum dilanjutkan lagi yang sebelah sana. Di ujungnya lagi ada struktur, tapi bentuknya tidak melanjutkan yang di bawah tadi yang barusan kita lihat. Ini membujurnya lain. Kalau ini ke barat, membujur ke barat dan timur kalau ini. Nah, ini bagaimana ini? Maksudnya kok ada struktur talut yang bentuknya atau membujurnya ini berbeda, tidak melanjutkan yang di bawah itu. Apakah ini kelanjutannya yang mengarah ke barat, atau ini merupakan pilar atau bentuk lainnya? Kita masih belum tahu juga. Nah, beda kan? Kalau ini ke selatan, dari selatan ke utara. Kalau yang tadi dari timur ke barat membujurnya. Kita coba lihat ke bawah lebih dekat hasil ekskavasi yang terbaru. Ini jauh sekali dari ujung selatan sana sampai ke utara sini. Ada kalau 300 meter ini kemungkinan ya. Jauh sekali. Kita lihat lebih dekat, ini hasilnya yang terbaru, hasil ekskavasi terakhir tanggal 11 kemarin dan masih akan dilanjutkan lagi selama 2 pekan mendatang. Seperti ini strukturnya sobat, masih keren sekali walaupun sudah tertimbun tanah selama ratusan tahun ini. Masih rapi, masih kokoh, masih keren. Usia ratusan tahun tertimbun tanah tapi masih seperti ini. Istimewa sekali ini.
arsitekturnya. Kita lihat yang sebelah utara. Ini kalau area yang bawah ini ketinggiannya hanya sekitar 1 meter kali ya. Tapi yang ujung sana itu ada yang meninggi, lebih dari 2 meter kayaknya itu. Masih keren sekali ini. Sudah tertimbun seperti ini, masih kokoh dan masih utuh ini sobat. Sebelahnya pilar ada struktur yang meninggi. Ini apakah bentuk apa begitu, kita masih belum bisa menginterpretasikan. Kita tanyakan kepada petugasnya besok kalau kita ketemu ya. Oke sobat, seperti ini gambaran dari hasil ekskavasi selama 11 hari terakhir yang dilakukan oleh tim dari Balai Pelestari Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Ini videonya sengaja saya buat roll seperti ini, saya buat penuh tanpa skip kecuali kalau pas ada gangguan atau kejauhan saja. Semoga teman-teman berkenan dengan video ini sehingga teman-teman bisa memiliki gambaran bahwa area situs Kumitir ini bentuknya senyatanya ini seperti ini. Ini videonya tidak saya buat seperti berita formal seperti yang biasanya saya buatkan, ini saya buat beda seperti ini supaya teman-teman bisa memiliki gambaran yang utuh tentang situs Kumitir. Bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.